Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dek dulur, kita ketemu lagi setelah lama tidak berjumpa. Kali ini saya ingin mengkritisi atau mensikapi keadaan yang semakin lama ini kelihatannya semakin sulit ya. Khususnya untuk kita semuanya, para penjual mie dan rekan-rekan semuanya yang berkreasi untuk memproduksi mie dalam skala kecil, yang biasanya digunakan untuk jualan-jualan yang masih sekelas gerobak kaki lima. Nah, kita melihat keadaan di pasar, harga-harga sudah mulai melambung tinggi. Tepung itu sudah meningkat harganya sejak mungkin 4-5 bulan yang lalu. Hai Mas, kena? Sampean ki ini ngevlog iki. Nah, apa-apa tetap ya, ada sisipan sponsor tadi. Jadi setelah harga tepung semakin hari semakin meningkat, kemudian telur juga harganya tidak semakin turun, fluktuatif, kadang naik kadang turun. Bahkan hari ini saya membeli itu telur 1 kilo 35.000. Maka terpikir oleh saya pribadi untuk berkreasi bagaimana kita itu bisa menghasilkan mie yang kualitasnya tetap, rasanya tetap, tapi produksinya, biaya produksinya semakin menurun. Nah, ini perlu untuk uji coba. Karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan trial atau uji coba pembuatan mie tanpa menggunakan telur. Karena telur 35 itu kalau 1 kilo isinya kurang lebih cuman, kalau 1/4 8 32 butir. Berarti harganya satu telur itu sekitar 1.100-an lah satu telur. Kalau secara umum seperti hari-hari sebelumnya, saya membuat mie itu untuk per kilo tepung itu menggunakan 2 telur. Nah, yang perlu kita bahas di sini, bagaimana kita bisa memproduksi mie yang berkualitas. Nah, ini mie yang berkualitas itu secara umum kenyal dan rasanya enak tentunya. Kekenyalan ini bisa dihasilkan dari tepung yang berprotein tinggi, karena protein itu merupakan unsur pengenyal daripada mie, dan itu saya menggunakan tepung yang seperti ini. Ini tepung protein tinggi ya untuk pembuatan mie. Karena itu untuk penambahan protein supaya lebih tinggi lagi, biasanya kita menggunakan telur. Telur itu putihnya itu mengandung protein. Jadi semakin banyak telurnya, tentu mie-nya semakin kenyal. Tapi bagaimana kali ini kita bisa menampilkan produk mie tanpa menggunakan telur, tapi sudah kenyal? Yuk kita coba. Yang kita siapkan sekarang adalah tambahan pengganti telur. Kita siapkan takarannya. Untuk 1 kilo tepung ini kita butuh air, kalau saya beli biasanya 400 ml secara total ya, baik itu ada telurnya apa tidak, airnya 400 ml. Jadi kalau kita membuat apa ini namanya 2 kilo, kita butuh 800 ml. Nah, di sini kita beri karet gelang ini supaya mudah, supaya tidak untuk menentukan ukuran itu tidak keliru. Kita taruh di 800, angka 800 ini, 800 ml. Nah, kita siapkan bahan-bahan pengganti. Pertama, saya menggunakan ini. Nah, ini sudah saya siapkan tadi. Namanya Wendapos. Ini berfungsi untuk mengubah keasaman air. Karena tepung yang baik itu, mie yang baik itu tingkat keasamannya normal, yaitu 7, sekitar kisaran 7. Padahal tepung sendiri tingkat keasamannya hanya 5, maka perlu dinaikkan. Dan kenaikan itu biasanya tergantung dari air yang kita gunakan. Makanya kita butuh Wendapos ini. Coba untuk Wendapos, karena 2 kilo saya kasih 2 sendok kecil ya. Ini kalau kebanyakan biasanya agak pahit, 1 sendok ini. Nah, Wendapos ini juga sering digunakan untuk pengenyal bakso ya, atau dikenal STTP mungkin ya, Wendapos atau Pospat Blend. Saya kasih 2 sendok, taruh aja sini. Kemudian ada namanya karagenan. Karagenan itu untuk mengikat air supaya
minyak tidak melenyek. Kalau ini kebanyakan minyak matangnya lama, makanya saya kasih untuk 2 kilonya cukup 1 sendok saja. Nah, ini 1 sendok teh. Ini uji coba, nanti hasilnya kita lihat. Setelah ini sudah, berarti kita butuh garam. Nah, garamnya saya kasih 1 kilo 1 sendok seperti biasa, tetap tuh 2. Nah, ini nanti agar minyak kelihatan lembut, apa namanya itu, agak berminyak, kita kasih minyak goreng saja. Bentar, saya ambilkan minyak goreng. Minyak gorengnya nggak usah banyak-banyak, 1 kilo cukup 1 sendok. Berarti kita butuh 2 sendok, subhanallah, kebanyakan. Nah, anggap aja ini 2 sendok makan. Karena kita tidak pakai telur, warna minyak nanti agak pucat. Jadi keputihan kurang, kuningnya kurang lah. Untuk itu kita butuh tambahan pewarna. Pewarna alami itu dari ini, kunyit. Nah, bentar, saya punya kunyit. Kunyit asli silahkan, tapi repot, kita beli yang sasetan gini murah kok. Mungkin harganya kisaran 200-350. Kita ambil sedikit saja biar warnanya kuning cantik ya. Nah, ya mungkin setengah sendok gini aja cukup. Kita taruh. Ini tidak membawa rasa, sebenarnya rasanya agak pahit, tapi tidak mempengaruhi karena sedikit. Setelah kunyit selesai, nah ini kasih air dulu sedikit biar larut. Nah, sebaiknya air mateng. Kenapa kita gunakan air mateng? Karena air yang sudah direbus, bakterinya sudah mati, sehingga nanti minyak bisa bertahan lebih lama, paling enggak tidak cepat basi. Ini air rebusan yang sudah dingin, kita kasih sedikit dulu, kita kocok biar larut semua. Terus kita kocok. Kalau sudah, kita tambahkan air sampai batas yang sudah kita tentukan tadi, 800 gram di sini ya. Kok 800 gram? 800 cc ya. Jadi ini airnya 800 cc. Nah, kita aduk terus biar rata. Setelah airnya siap, kita siapkan tepungnya. Tepungnya 2 kilo. Nah, sebelum kasih tepung terigu ini, kita kasih tepung kanji. Apa ya tepung kanji itu? Apa ya tepung kanji itu? Tepung apa ya? Tepung kanji itu apa istilahnya ya? Tepung tapioka. Nah, kenapa kita pakai tepung tapioka? Tepung tapioka itu sifatnya kenyalnya itu halus. Jadi lembut gitu loh. Biar ada kelembutan. Kalau tepung terigu ini kenyal tapi keras. Kita kasih per kilonya 1 on, ini sudah timbangan. Jadi gelas ini sudah ukuran 1 gelas ini 1 on. Berarti 1 kilo kita tambahkan 1 on, 1/10 dari berat tepung terigunya. Kita kasih tepung kanji 2 on. Nah, baiknya tepungnya dicampurkan di sini, karena kalau dicampurkan di tepung langsung di sini nih kadang-kadang nggak nyampur. Biar rata kita aduk terus, ini kita aduk terus. Karena ini tadi ketambahan tepung kanji 2 on, kita tambahkan air sedikit biar nggak terlalu kental nanti. Airnya kira-kira ya kalau 1 on itu 100 mili, 4 mili, berarti butuh 8 mili tambahnya. 840 mili kali 2, 880 mili totalnya. 880 mili itu ya anggap aja 900 mili lah, biar nanti tidak terlalu kental. Setelah ini selesai, adonan ini selesai, kita ambil bak yang besar untuk membuat minyak. Kita masukkan, ini isinya tadi
garam 2 sendok, kemudian Wendapos itu 2 sendok teh, kemudian apa itu karagenan 1 sendok saja, kemudian minyak goreng untuk menghaluskan teksturnya biar halus itu saya kasih 2 sendok. Ini eksperimen ya, nanti jadinya kita lihat nanti malam ketika jualan bagaimana respon pembeli. Nah, kan seperti ini kan penampakannya. Kuning-kuningnya itu dari pewarna apa? Kunyit. Setelah itu kita masukkan tepungnya 2 kilo. Kita ambil. Ini ukurannya sudah 1 kilo. Ukuran ini beli di toko-toko gerabah banyak. Apa mereknya? Jawa. 1 siduk ini 1 kilo. Sudah saya coba ini, sudah saya terah. Nah, tinggal kita mengaduknya. Cara ngaduknya seperti biasa. Kita ulek-ulek kayak gini. Ini tadi tanpa telur ya, kita mencoba tanpa telur. Setelah ini kalau membuat 2 kilo berarti telurnya kan 4 nih. Kita biar tahu tingkat kekenyalannya. Terus diratakan. Ya ini kalau punya mesin mixernya enak, lebih rata. Tapi kalau untuk pembuatan skala kecil seperti ini, sementara pakai tangan lah, cukup. Nah. Terus kelihatannya warnanya kurang kuning ini. Gak sabar. Nah, berarti untuk eksperimen berikutnya pewarnanya perlu ditambah kunyitnya ini. Mungkin 1 sendok teh. Biar warnanya lebih menarik. Kalau gini nih kelihatan pucet. Setelah kita anggap rata seperti ini, kita siapkan mesin penggilingnya. Kita mulai menggiling. Nah, masukkan gini. Kita ambil sedikit untuk masternya, permulaannya biar mudah. Rasanya ini kayak kurang air ya. Kalau melihat. Padahal ini 480 ml tadi. 880 ml. Udah. Kalau sudah dibuat masternya kayak gini, kita setel, kita keluarkan ini sisirnya ini. Nah, mesin ini mesin Wilman ya, sudah 1 tahun lebih umurnya. Ini setelan yang paling besar. Kita ambil yang paling besar aja. Kemudian kita buat masternya, indukannya untuk memasukkan tepung lainnya. Bismillah. Ya, ini kurang air. Ini menunjukkan kurang air. Tapi nggak apa-apa, karena ini sifatnya trial, sifatnya uji coba. Kita lanjutkan aja. Biar tahu hasilnya nanti. Terus sampai bentuknya rata ya. Masih belum rata. Kalau sudah cukup bagus begini,
mulai kita masukkan tepung-tepung ini. Ya, kita harus sabar karena manual ya. Tapi alhamdulillah seperti ini sudah mencukupi, dan untuk produksi kita bisa sampai 10 kilo lah maksimal. Yang nggak maksimal itu pembuatan paling banyak 10 kilo. Kalau untuk jualan sendiri 10 kilo itu sudah jadi hampir 140 porsi, bahkan bisa lebih. Jadi kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, perlu dibahas, nanti bisa panjenengan semuanya komentar, menuangkan unek-uneknya di kolom komentar. Yang tujuannya supaya kita bisa memproduksi mie yang lebih baik, tapi biaya operasionalnya rendah. Kalau tepung terigu silahkan pakai yang, saya biasanya pakai cakra kembar. Kalau mau pakai segitiga biru atau yang lainnya itu ya selera masing-masing ya. Ya ini kalau sudah jelek ini kita lipat biar menyatu lagi. Ambil satu persatu. Nah ini nampaknya tadi kurang airnya, jadi mungkin untuk pembuatan besok airnya tidak 880 mili tapi 900 mili, hampir 1 liter kurang 100 mili. Ini kita perbaiki tampilannya. Ya, beginilah mie, pembuatan mie tanpa tambahan telur. Yang telur itu sifatnya menambah protein, terutama di putihnya, dan protein inilah yang menyebabkan mie kita menjadi kenyal. Sudah lumayan ya, lumayan bagus. Kita lanjutkan untuk proses yang tadi sempat tertunda. Nah, masukkan lagi, terus ya ini nanti kalau adonannya kurang air biasanya bentuknya itu jelek, mudah apa ya, mudah berongga-rongga gitu loh, nggak halus. Nanti kalau airnya cukup halus ya. Sampai habis nih. Tapi lama-lama kekuningannya juga sudah bagus nih, lumayan. Berarti tidak perlu ditambah kunyitnya ini. Kalau penuh gini kita tarik ya. Nah, biar tidak ngelempit nanti di sana. Hampir habis, hampir selesai. Nah, sekali lagi mungkin udah habis nih. Terus kita lanjutkan, kita masukkan sedikit-sedikit. Alhamdulillah ini kelihatannya habis, udah habis. Karena ini kehabisan, kita matikan, kita potong aja. Kita keluarkan, kita lipat potongannya, kita tumpuk begini biar lebih cantik. Sisa-sisa ini kita ambil kalau masih bisa. Gini ya, harus sabar membuat mie itu.
Tapi alhamdulillah dengan kita bisa membuat sendiri, maka operasional kita akan kosnya akan semakin kecil. Untuk mie 1 kilo itu, tepung 1 kilo itu bisa jadi 14-15 porsi. Kalau dihitung biaya operasionalnya ya harganya sekitar nggak sampai 1.000 ini mie satu ini. Kita tipiskan, kita putar, terserah kita mau mutar berapa ya, selera kalau mau mutar itu. Kita tipiskan lagi. Dia biarkan ngumpul di situ, tidak usah kita tarik. Kenapa? Karena proses belum selesai. Nanti kalau terakhir kita tarik nggak apa-apa. Biar memudahkan untuk penggunaan. Ini mesin ini tidak ada modifikasi kecuali tambahan ini saja. Ya biar nggak morat-marit itu tepungnya. Dan tempatnya kemudian ada ini nanti untuk memudahkan sebenarnya. Tadi belum difungsikan. Insya Allah setelah ini. Nah kalau sudah numpuk tinggi gini kita tarik dikit aja. Cukup. Ini penipisannya bisa langsung, bisa sedikit-sedikit ya, terserah. Tapi kalau langsung biasanya mesinnya akan panas. Maksudnya dari bawah ini langsung diputar 180 derajat itu bisa, tidak ada masalah. Cuman panas mesinnya, cepet panas. Nah jadi begini. Ini kita tarik lagi sesuai selera lah. Semakin kita tipiskan. Nah sekarang memfungsikan ini jembatan tol ini supaya gampang saja, biar kita bisa santai, tidak usah megangi. Ini jembatan tol ini membuatnya ya sederhana, kita atur sedemikian rupa. Saya yakin panjenengan semuanya bisa. Sambil dikontrol ya, barangkali ada mungkin kena kotoran. Biasanya dari ini, dari kuas ini ada. Tapi alhamdulillah ini bersih. Terus ini sudah semakin tipis. Nah kalau sudah menumpuk segini kita tarik aja, seret. Terus nanti untuk kelengkapan bahan-bahannya insya Allah akan saya tuangkan di deskripsi video, sehingga jenengan bisa mempraktekkan. Untuk hasilnya nanti kita lihat bersama ya. Terus kemudian bagaimana respon para pembeli, itu penting. Dan yang penting lagi, kita jangan putus asa, kita jangan patah semangat. Meskipun segala sesuatunya sulit, kita tetap terus berkarya. Ya kita putar lagi, kita tipiskan. Nah karena ini sudah penipisan yang terakhir, kita kasih tepung biar nanti nggak lengket. Biasa tepung apa ya, tepung tapioka tadi itu, tepung kanji. Kalau dikasih tepung ya kita olor gini, kasih tepung gini. Nah. Kembali lagi, yang penting di saat-saat sulit seperti ini kita tidak putus asa untuk berkreasi. Bagaimana bisa menampilkan produk-produk yang berkualitas tapi biaya operasionalnya rendah. Kalau mie itu bagaimana bisa mempertahankan rasa dan kekenyalannya ini. Banyak kan orang menilai mie itu enak tidak enak itu dari tingkat kekenyalannya ya. Ini uji coba pertama loh ya, ini belum pernah dicoba. Hanya karena tadi cari-cari referensi lewat ada telepon. Tidak apa-apa lah. Tak selesaikan dulu ini sampai akhir. Baru ya ini sangat membantu di kala saat-saat akhir seperti ini. Relnya ini apa ini, jembatannya ini. Ini pembuatannya sederhana ya, kita buat pakai pipa lewat. Ternyata kalau ada telepon masuk rekamannya mati. Jadi proses tadi sampai selesai akhirnya seperti ini. Tapi karena telepon mati ya, ini sudah proses akhir, penipisan yang terakhir. Kemudian kita tuangkan lagi di sini karena ini sudah penipisan terakhir. Terus
kita masukkan sisirnya. Ini sisirnya ya, yang kita tahu. Ini kunciannya saya modifikasi kupu-kupu ini karena asli bawaannya itu bulat merah sehingga mengganggu proses keluarnya mie. Ya, modifikasi kupu-kupu ini. Ini ketipisannya kita tambah. Karena mie yang baik, yang mudah direbus, cepat direbus itu mie yang gepeng. Kalau bulat itu sering tengahnya kurang mateng. Dari sekian kali dicoba ya, jadi kita butuh tampilannya yang gepeng. Nah, supaya gepeng, ini semakin dikecilkan. Insya Allah nanti jadinya gepeng. Nah, kita lihat hasilnya tanpa telur tadi. Kita siapkan ini alatnya, anunya tadi, baginya tadi. Sekarang kita sisir. Bismillah. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Ya, tinggal kegepengan seperti ini. Alhamdulillah cukup. Dan ini mewakili juga ini. Tinggal nanti kalau direbus gimana? Nanti malam kita coba. Ini ngomong-ngomong saya jualannya itu malam. Habis maghrib baru buka. Jadi sekarang persiapan membuat mie ini sore. Malam sampai jam 10 itu lumayan. Kita sudah bisa habis tuh ya rata-rata 5 kilo lah. Kita buat 5 kilo itu insya Allah habis kalau kondisi normal. Dan perlu diketahui 5 kilo sudah cukup untuk belanja emak-emak ya. Bisa untuk beli kebutuhan sehari-hari, bisa untuk nabung mungkin nanti untuk persiapan naik haji insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan jenengan semuanya bisa ziarah ke Mekah Mukarramah ya. Ini kok ngelantur kemana-mana ya, ini hasilnya mie tanpa menggunakan telur sama sekali. Lumayan, tingkat kekecalannya tidak berkurang. Untuk warnanya ternyata sudah cukup ya. Jadi setengah sendok teh tadi kunyitnya tidak perlu ditambah. Ini sudah kuning. Ini nanti kalau matang sudah jadi kuning kok. Cukup. Cuma rasanya seperti apa ya? Bismillah. Alhamdulillah. Rasanya gurih, nggak berubah. Yang saya khawatirkan itu kan ada rasa pahitnya dari efek Wendapos sama karagenan tadi. Karena informasinya karagenan itu rasa dasarnya itu agak getir-getir gitu loh. Wendapos yang karagenan itu agak pahit-pahit getir gitu loh. Nah ini jadinya ya sudah selesai. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai begini kita tinggal menggulung. Untuk teknik penggulungan jenengan bisa berbagai macam metode. Nah ini supaya rata kita pangkas saja sampai sini. Del. Ini sisanya taruh sini, mungkin nanti dicampurkan yang terakhir. Kita siapkan apa ya? Kita siapkan tempat minyak nih. Kita kasih kertas minyak supaya minyak tetap kering. Ya. Tetap kering. Nah kita gulung seperti ini. Kalau teknik penggulungan saya segini. Biasanya satu porsi saya ukur satu, putar lagi sampai sini. Kalau teruskan ke sini biasanya kebanyakan porsinya. Makanya saya potong cukup sampai sini. Del gini. Kita gelung kayak menggelung rambut. Sampai sini. Nah terus sampai sini dipotong. Ini teknik penggulungan yang paling mudah. Tapi kalau jenengan punya teknik-teknik yang lain, monggo silahkan, itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita bisa dengan penggulungan ini nanti kalau menyajikan gampang dan porsinya jelas, kita mengetahui jadi berapa porsi nanti. Ini barisnya kesannya 4, ke sini biasanya 5. Jadi satu sap itu, satu sop ini, satu sap atau satu sop ya. Kalau sop itu lah sholat. Satu sap ya. Satu sap ini ada 20
porsi. Kalau ini 2 kilo, normalnya ini harusnya, biasanya kan 14, harusnya jadi 28 porsi atau lebih sedikit lah. Kita selesaikan. Terus kita gulung. Jangan bosan-bosan ya melihat, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teknik penggulungannya. Jenengan bisa melihat di YouTube ini ada cara menggulung mie basah gitu aja, atau di scroll ke bawah. Terus hai anak Q, Abi lagi membuat mie. Anak aku yang cantik, apakah sudah mandi? Maaf ya, ada sponsor lewat tadi. Anak yang kecil ini sering kalau mandi itu agak susah. Terus kita gulung, nanti jadinya berapa. Tapi dari rasa yang terpegang di tangan ini, kekenyalannya bagus ini kelihatannya. Khawatir rasanya ini. Bismillah. Iya, ada rasa getirnya yang di sana. Agak ada rasa getirnya kelihatannya. Berarti perlu dikurangi ini window postnya. Masih ada rasa getirnya. Mohon maaf yang ngicipi tidak sambil duduk ini tadi. Karena kalau duduk nanti yang rekam kasihan nih. Lagian juga tidak makan kok. Dari efek benda pos ini tadi kelihatannya sedikit ada rasa getir yang dalam, di balik rasa ini ada yang getir. Tapi enggak terasa sih. Hanya kalau dicari-cari ketemu. Terus ini sudah jadi 27, Masya Allah. Ini bisa jadi banyak ini. Apa ya yang menyebabkan banyak ini tadi? 28, 29, 30. Kalau 30 aja berarti 1 kilo jadi 15. Oh, ketambahan tepung ini tadi, tapioka. Nah, ini kekecilan kita tambah yang tadi yang di awal kita potong ya. Kita gulung model begini aja. Karena kalau model kayak gitu tadi susah. Jadi 32. Artinya 2 kilo lebih 2 on, jadi 32 apa ini? 32 porsi karena di bawah ini 20 tambah 12, 32. Itu hasilnya. Oke, terima kasih. Ini tadi hasil eksperimen uji coba untuk bisa menyiasati harga-harga semakin menjulang tinggi, terutama harga telur yang fluktuatif ini. Jadi kita mencoba untuk membuat mie tanpa telur, hanya tambahan wendapos sama karagenan sama tepung kanji atau tepung tapioka itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silahkan tinggalkan pendapat panjenengan. Sekarang kita mencoba untuk memasak hasil eksperimen tadi ya. Ini mie yang tanpa telur, ini yang pakai telur, hampir sama warnanya, ukurannya mungkin ini lebih lembut ya. Ini yang pakai telur, ini yang tanpa telur. Yuk kita coba masak satu. Nah, itu kita coba masak. Nah, dimasukkan seperti biasa. Karena itu jadi enggak jadi buruk. Nah, kita masak. Gak apa-apa masak. Ya, kita tunggu beberapa saat terebusan ya. Sudah mengambang berarti dia sudah cepat sekali matangnya.
Sudah siap. Sudah cukup kelihatannya, Le. Sebentar, ini ganggu, bisa dipindah aja. Tak pegangkan ini. Nah, biar nggak ganggu. Oke. Nah, itu yang ori aja, Le, nggak usah pakai ayam biar bisa merasakan. Kita aduk-aduk. Porsinya jumbo ini biasanya. Sudah cukup tanpa apa-apa, sudah, Le, gitu aja. Terima kasih, ini mau saya coba. Coba cari tempat yang menyendiri. Nah, ini tes rasa dari mie yang kita buat tadi, yang tanpa telur ya. Coba kita coba, bismillah. Gak ada kuahnya ini. Tanpa kuah. Ini hasilnya, kekenyalannya gimana ya? Bismillah. Masih tetap kenyal dan enak. Alhamdulillah. Tidak banyak berbeda dengan menggunakan telur. Cuman ini bendaposnya harus dikurangi sedikit ini, biar rasa getir yang sangat samar ini hilang. Mungkin cukup setengah sendok saja. Apanya? Bendaposnya. Alhamdulillah ya. Ini sudah layak untuk dijual. Dan kenyal ya. Kenyal, tidak ada yang putus. Insya Allah. Masih seperti biasanya. Jadi tambah telur ternyata tidak menurunkan kualitasnya, kualitas kekenyalan dan rasa. Karena tepung terigu sendiri rasanya sudah enak ya. Ini saya lanjutkan. Begitu saja ya, saya lanjutkan makannya sampai habis. Mudah-mudahan uji coba ini membawa manfaat dan menjadikan kita lebih kreatif. Monggo silahkan dicoba masing-masing. Terima kasih, ini tadi sudah selesai semuanya dari awal hingga akhir. Jenengan bisa mencoba, bisa merasakan sendiri, atau nanti gimana yang ada yang mungkin perlu didiskusikan, perlu dibicarakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.